rombong berdelima. Tahu semua sudah siap begitu? Marilah kita memulai pertunjukan drama. Selamat menyaksikan persembahan drama dari kelas 2A yang berjudul Joko Taruk. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Joko Taruk. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Joko Taruk berburu di hutan. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang gelap, Joko Taruk bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, ternyata cuma mimpi. Tapi mimpiku tadi indah sekali ya, sampai terbayang jelas ingatan. Dulu sekarang aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku keluar saja. sesaat Joko Taruk sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Siang hari ketika Mbok Rondo sedang menyapu halaman rumah, tiba-tiba datang Bu Sumi tetangga sebelah menghampirinya. Jangan-jangan dia lagi nunggu bidadari turun dari langit. Ada saja besok ini. Mana ada bidadari ini. Ada apa Bu tiba-tiba seperti ini? Ya gak ada apa-apa, Mbak. Aku cuma kepikiran. Bagaimana kalau anakmu dijodohkan saja dengan anakku Laraswati? Usumi serius. Bercanda Bu. Serius, Mbak? Kenapa aku kelihatan seperti perawatan bermarah? Ibu bisa saja sih, Mbak. Aku setuju Bu Sumi. Tapi alangkah baiknya kita bicara dulu pada anak kita masing-masing. Ya benar, saya setuju dengan apa yang dikatakan jenengan. Nanti kita omongin pada anak kita masing-masing. Jangan sampai kita yang semangat, tapi anak-anaknya malah kabur. Ya sudah, Mbak. Saya pamit dulu mau masak. Oh iya, dia Bu. Hari berganti hari, Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Joko Taruk dan Laraswati. Ia takut Joko Taruk tersinggung. Lama-kelamaan, Mbok Rondo lupa akan niatnya semula. Joko Taruk adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Pagi itu,
Joko Tarub telah siap berburu ke hutan. Bu, aku pergi berburu dulu ya. Oh iya, hati-hati ya, Le. Ya, Bu. Tak lama kemudian di tengah hutan, Joko Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang, namun sayang, begitu Joko Tarub sedang berjalan pulang membawa hasil buruannya, Joko Tarub berniat untuk beristirahat sejenak dan tertidur di samping batu besar. Tidur enak sih. Tiba-tiba datang seekor harimau mengendap-endap dan ingin mengambil menjangan. Tiba-tiba harimau dengan sangat berhati-hati mengambil hasil buruan Joko Tarub. Joko Tarub tiba-tiba terbangun karena mendengar suara berisik. Asik. Lalu apa yang kau bawa itu? Ini hasil buruanmu. Wah, sialan. Baru kali ini aku ngalamin nanti sejak ini. Jual bulan bertangan, malah masak dasar buah. Pertanda apa ini ya? Masih tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Sebaiknya aku lanjutkan saja perjalanan. Semoga ibuku nanti ada. Suatu hari karena Mbok Rondo terlalu memikirkan Joko Tarub, Mbok Rondo jatuh sakit. Ya Allah, Baranda. Ada apa ini? Ada apa Bu Dewi? Itu Le, ibumu sudah meninggal. Apa? Ibu meninggal? Kenapa yang meninggalkanku? Ibu bilang ibu ingin segera menyatuku. Tapi mengapa ibu meninggalkanku seperti ini, Bu? Bagaimana nasibku sekarang? Joko Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Sepeninggal ibunya, Joko Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Joko Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Joko Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wonowoso karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Joko Tarub hanya menunggu
hewan-hewan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Dengan hati-hati, Joko Tarub berjalan menghampiri tumpukan selendang itu. Wah, airnya segar sekali ya. Iya nih, lama-lama kita bisa beli tahu kalau dia main di sini.
Benarnya matahari cerewet dengan ayo kita mulai. Seketika suasana berubah. Yang sebelumnya penuh canda tawa berubah menjadi riuh. Selendangku di mana? Duh, cari dulu dong. Jangan panik, gak guna. Selendangku taruh di sini bersama dengan kalian. Gimana? Kalau selendangku tidak ada, aku tidak bisa pulang kayangan. Duh, nangis itu selendangku. Kalian jadi gitu dong. Kita semua tahu benar. Coba kita cari dulu. Dan repotkan kalau mau usahakan. Kita cari dulu. Duh, dari tadi gak ketemu. Dan ada dia tinggal di sini selamanya. Yuk, keluar yuk. Ayo. Kalian mau ikut pulang atau tidak? Iya, itu mau pulang. Kalian cuma kita dulu. Gak perlu. Joko Taruk yang sejari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawang Wulan dari balik batu tersenyum senang. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Joko Taruk pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah sungai dan menemui Nawang Wulan. Baik, Tati. Perkenalkan, aku Jaga Tahu. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Aku Nawang Wulan. Aku juga dari kayangan yang tidak bisa pulang karena selendang kita. Jadi, kau tidak punya tempat tinggal sekarang. Begini saja, bagaimana jika kau dan aku menikah? Lalu, rumahku akan menjadi rumah kita. Jadi, kau bersedia? Baiklah, mari sekarang ayo ke rumahku. Duh, capek banget. Mana ada selendang hilang lagi? Dan repotkan si Nawang Wulan itu. Selalu menyusahkan. Biar aja dia di sana jadi lumut. Jadi ikan hapus sekalian. Kalian kenapa sih? Apa sih? Aku masih bisa bercanda sih. Saudara kalian udah tinggal loh. Harusnya kalian tuh udah rasa kasihan tahu, bukannya malah bercanda gak jelas kayak gini. Bener gak? Benar. Paham gak? Paham. Salah menyusahkan. Meskipun menjadi bahan pembicaraan para bidadari, tanpa diketahui, Nawang Wulan tetap teguh menjadi kehidupannya di bumi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Joko Taruk dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi.
Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawulan. Joko Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawangwulan, Joko Tarub merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Ketika sedang asik menimang Nawangsi, Joko Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Iya, tadi ibumu kan masak nasi. Mungkin sekarang sudah matang nasinya. Bapak lihat dulu ya nasinya. Tanpa sadar, Joko Tarub membuka bungkusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawulan. Hah? Cuma ada satu butir beras? Apa iya Nawangwulan cuma memasak satu butir beras? Aneh sekali. Sesaat Joko Tarub masih dalam kebingungan. Tiba-tiba Nawangwulan telah sampai di rumah menatap marah kepada suaminya. Kang Mas, kenapa kau mengambil pesanku? Inilah sudah kesaktianku untuk berubah sebutir beras menjadi sebakul nasi. Mulai saat ini aku harus menunggu pagi untuk kita masak. Kau harus menjaga langsung untukku. Maafkan aku nih mas, aku lupa kan pesanmu itu. Ya mau gimana lagi? Semua sudah terlambat. Nih mas, Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan beras mereka semakin lama semakin menipis. Seperti biasa, pagi itu Nawangwulan memeriksa tempat beras. Ketika ia membuka tempat beras, terdapat sesuatu yang tampak tak asing. Ini kan selenderku. Kenapa ada di sini? Pasti ini kelakuan Joko. Selama ini dia mencuri selenderku. Kau Joko. Joko, kau menipuku. Sore hari, ketika Joko Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawangwulan dan anaknya Nawangsi. nih mas, kamu pulang. Gimana nih mas dan Nawangsi? Aku harus bertanya. Nih mas, gimana kau? Nih mas, gimana?
melihat sesuatu di hadapannya menuju ke arah Joko Tarub. Joko Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenali ternyata. Nih mas, dari mana saja kau? Aku mencari-carimu kemana-mana. Kau memakai baju bidadari itu. Kau tampak cantik sekali nih mas. Kau tak usah pura-pura. Ada apa nih mas? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Ini apa? Maafkan aku nih mas. Aku sangat menyesal melakukan ini kepadamu. Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Joko? Mulai sekarang, aku akan kembali ke layangan. Karena di sini bukan tempatku. Dan Narasi, serahkan padaku. Mulai saat ini, kita bukan suami istri lagi. Betapa bersalahmu padaku, Joko. Jika Nawangsi ingin bertemu denganku, tetaplah bulan pertama itu. Dengan satu syarat, kalau jalan bersama dengan Nawangsi, aku akan turun menemuinya. Baiklah nih mas, akan aku turuti semua permintaan dan aku akan menjaga Nawangsi. Baiklah, Joko, aku akan kembali ke Eyang. Joko Tarub hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawangwulan. Dari kisah Joko Tarub kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci kepercayaan. Kebohongan dan perbuatan tidak baik akan membawa penyesalan di kemudian hari. Karena itu, marilah kita selalu bersikap jujur, menghargai orang lain, dan bertanggung atas setiap tindakan yang kita lakukan. Demikianlah drama rakyat Joko Tarub. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penampilan kami. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang telah diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.